Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan Bunila pada sesi yang ke-7, melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu terkait dengan graf planar. Seperti itu ya. Jadi semoga saudara sekalian dapat dalam kondisi fit, sehat, semangat belajar juga ya. Untuk pertemuan sesi ke-7 ini, Bunila akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan definisi maupun contoh-contoh kaitannya dengan graf planar atau planar graf, gitu ya. Untuk graf yang planar ini dengan asumsi dengan beberapa definisi, yaitu graf yang dapat direpresentasikan atau dapat digambarkan pada bidang datar. Artinya dia juga nanti graf yang terbentuk merupakan graf datar, begitu ya, dengan sisi-sisi tidak saling memotong maupun tidak saling bersilangan, gitu ya. Jadi tidak boleh ketika pada gambar grafnya itu ada sisi yang saling bersilangan apalagi saling berpotongan, gitu ya. Satu contoh saja, misalkan pada gambar graf ini disebut atau diberi nama graf K4. Kenapa? Karena disesuaikan dengan jumlah vertex, jumlah simpul yang ada pada gambar graf ini. Boleh juga memberi nama atau menamainya dengan G1 ataupun graf 1 dan sebagainya, silahkan ya untuk penamaan bebas seperti itu. Graf ini kalau saudara semua lihat pada simpul atau pada sisi ini dengan sisi yang kedua yang Bunila tunjukkan, ini dia saling bersilangan, gitu ya. Kenapa saya sebut dia bersilangan? Karena tidak ada titik potong antara kedua sisi tersebut. Artinya dia hanya sekedar bersilangan seperti ini ya, kalau direpresentasikan di dalam 3 dimensi, begitu ya. Nah, graf ini belum disebut sebagai graf planar jika tidak dapat direpresentasikan ke dalam bentuk graf bidang. Nah, kalau bisa dibuat menjadi graf bidang dan kemudian tidak boleh ada atau tidak boleh terbentuk sisi yang saling bersilangan ataupun bahkan saling berpotongan, gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita bisa atur, kita bisa ubah salah satu atau salah dua, monggo, tergantung dari soal yang diminta. Jadi ini bersifat fleksibel ya, artinya sesuai dengan soal yang diberikan, begitu. Nah, ini kebetulan ada 2 buah sisi yang kemudian saling bersilangan. Nah, dari kedua sisi tersebut kita olah, kita ubah sehingga kedua sisi tersebut menjadi sisi-sisi yang tidak saling bersilangan maupun tidak saling berpotongan, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satu bisa diambil seperti ini, atau mungkin dari sisi ini silahkan dikeluarkan ke sini. Itu bebas ya, jadi tidak harus letterlock seperti yang Bunila contohkan seperti ini ya. Kebetulan ini yang Bunila keluarkan adalah pada sisi yang ini ya. Jadi seperti itu penyelesaiannya. Ketika sebuah graf yang tadinya ada sisi-sisi yang saling bersilangan maupun berpotongan, kemudian bisa diubah, bisa direpresentasikan ke dalam bentuk graf bidang yang di dalamnya dia tidak saling atau tidak ada sisi yang saling berpotongan ataupun bersilangan, maka graf yang terbentuk itu disebut sebagai graf planar. Artinya grafnya bisa direpresentasikan pada bidang datar dengan tidak ada sisi yang saling berpotongan maupun saling bersilangan, seperti itu. Kemudian berikutnya Bunila memberikan contoh juga pada K5, pada gambar graf K5 ini
ada 5 buah simpul yang ada pada gambar representasi graf ini. Apakah graf ini kemudian ketika saudara rubah, ketika saudara otak-atik begitu ya, kemudian akan bisa direpresentasikan ke dalam bentuk graf bidang yang kemudian sisi-sisinya menjadi tidak saling bersilangan ataupun berpotongan. Nah, ini sudah Bunila kemudian rubah, kemudian Bunila otak-atik, namun masih tetap terjadi atau tetap ada 2 buah sisi yang saling bersilangan, potongan gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa graf ini, graf K5 ini dia bukan merupakan graf planar ya, bisa dipahami ya. Oke. Nih juga yang perlu menjadi poin saudara juga, bahwa graf planar yang direpresentasikan dengan sisi yang tidak saling berpotongan maupun bersilangan itu disebut graf bidang, yang tadi Bunila sudah sebut ya, bahwa graf bidang dengan nama lain adalah plane graph atau plane graph gitu ya. Bunila juga ini memberikan contoh 3 buah bentuk graf ya, 3 buah bentuk graf di sini. Kemudian saudara mohon fokus kepada gambar graf A di sini ya. Graf A ini apakah kita bisa ubah, kita bisa representasikan bentuknya menjadi graf bidang yang kemudian di dalamnya tidak ada atau tidak mengandung sisi-sisi yang saling bersilangan maupun berpotongan. Nah, ini kebetulan bisa kita ubah gitu ya. Kemudian juga bisa saudara lihat pada gambar graf C juga. Nah, ini artinya 3 buah gambar graf planar, graf B dan C adalah merupakan contoh graf bidang ya, artinya perubahan atau representasi gambar dari graf A yang kemudian diubah menjadi seperti ini, dan dia tidak lagi ada sisi yang saling bersilangan maupun berpotongan begitu ya. Dan graf yang terbentuk dari perubahan ini juga disebut sebagai graf bidang gitu ya, graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan, itu disebut sebagai graf bidang. Jadi mohon untuk menjadi perhatian gitu ya. Berikutnya ini ada aplikasi graf planar di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya pada utility problem, artinya bisa terjadi pada misalkan instalasi listrik, kemudian juga komputasi ya, ketika barcode dan sebagainya itu bisa juga diaplikasikan menggunakan graf planar ini ya. Persoalan utilitas seperti itu ya. Nah, jadi saudara bisa lihat ini misalkan pada gambar graf A yang ada di sini, ini ada 6 buah simpul. Kemudian dari graf ini akan kita rubah sehingga apakah dari sisi-sisi yang saling bersilangan maupun berpotongan ini kita akan rubah, kita akan usahakan menjadi aman begitu, sehingga tidak ada sisi-sisi yang saling berpotongan maupun sisi-sisi yang saling bersilangan ya. Satu contoh saja kita lihat pada sisi GH1 ya, yang sebelumnya dia bersilangan dengan WH3, GH1 ini ya bersilangan dengan WH3, kemudian kita rubah pada graf yang kedua, kita keluar jalur ini boleh ya. Untuk matematika diskrit, hal seperti ini boleh dan sah untuk dilakukan ya, sehingga tidak kemudian terpaku kepada aturan geometris gitu ya.
Jadi kita rubah yang tadinya bentuknya seperti ini, persilangan atau berpotongan bahkan dengan WH3, kemudian kita rubah seperti ini. Nah, untuk yang H1 ke E maupun yang H2 ke E juga demikian halnya, yang tadinya ini saling berpotongan maupun persilangan, kita rubah hingga mereka tidak saling bersilangan maupun berpotongan gitu. Namun yang terjadi adalah pada sisi WH3, silakan mohon untuk saudara sekalian fokus pada simpul W dan kemudian simpul H3 yang dihubungkan oleh sisi WH3 ini masih berpotongan dengan sisi GH2 ya, artinya graf ini bukan merupakan graf planar gitu ya, dan aplikasinya sebetulnya juga bisa saudara perhatikan ketika misalkan ada pemasangan instalasi listrik seperti itu ya, ketika ada satu saja atau salah satu saja yang kemudian saling terhubung begitu, berpotongan dan sebagainya, pasti biasanya terjadilah di situ konsleting atau istilahnya adalah intervensi arus listrik gitu ya, pada instalasi yang sedang dikerjakan, misalkan saja seperti itu. Oke. Ini salah satu contoh latihan juga, saudara bisa lihat ada gambar graf yang Bu Nila tunjukkan ini graf sebelumnya, kemudian sudah Bu Nila rubah menjadi bentuknya demikian, dan ini boleh dilakukan ya selama tidak mengurangi sisi maupun simpul yang ada. Ingat ya bahwa ketika merubah dari bentuk graf sebelumnya dirubah menjadi graf berikutnya yang kemudian dia disebut planar karena grafnya tidak mengandung sisi yang saling berpotongan maupun sisi yang saling bersilangan. Nah, artinya perubahan awal dari graf pertama ke graf yang berikutnya itu tidak boleh mengurangi sisi maupun simpul yang ada. Itu perlu menjadi catatan saudara sekalian. Begitu ya. Nah, dari graf ini dirubah menjadi graf ini. Nah, artinya ini disebut sebagai graf planar, begitu ya, karena bisa dibuat menjadi bentuk graf bidang yang di dalamnya tidak mengandung sisi yang saling bersilangan maupun sisi yang saling berpotongan, seperti itu. Oke. Terus berikutnya lagi, Bu Nila akan menyampaikan juga terkait dengan region atau wilayah gitu ya, pada graf bidang biasanya ini sering terjadi. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah tentunya, atau region, atau yang disebut juga dengan face atau muka gitu ya. Satu contoh saja pada gambar graf yang terlihat atau yang Bu Nila tunjukkan ini. Graf ini kalau saudara sekalian amati, ini terdiri dari beberapa wilayah ya. Sini misalkan aja ada R1, R2, R3, R5, R4. Kemudian yang keluar sini ini merupakan wilayah atau kategorinya adalah dia masuk di R6 begitu. Nah, untuk sisi yang ada di sini, saudara bisa lihat ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, ini ada simbol di sini, artinya ini ada sisi dan sisi lagi. Hati-hati loh ya dengan jebakan Batman seperti ini, gitu ya. Oke, ini ada berapa sisi? Silahkan nanti saudara hitung ada berapa simpul. Tujuannya adalah ketika kita akan menentukan wilayah atau mungkin kita akan menentukan sisinya, saudara sekalian nanti bisa menggunakan rumus Euler berikut. Ya, jadi dari gambar yang tadi ini sudah kita representasikan kembali gambarnya. N dalam hal ini merupakan
banyaknya simpul ya. N adalah banyaknya simpul atau jumlah simpul, kemudian E atau H adalah jumlah sisi, terus kemudian F di sini adalah phase atau region atau wilayah ya. Jadi ketika saudara akan mencari, biasanya yang kita cari adalah F-nya atau wilayahnya, saudara bisa menggunakan rumus Wheeler tersebut gitu ya. Nah, N dikurangi E ditambah F sama dengan 2 ya. Jadi banyaknya simpul dikurangi banyaknya sisi ditambah dengan banyaknya phase atau wilayah sama dengan 2. Oke, seperti itu ya. Silahkan nanti bisa saudara gunakan ketika ada soal-soal yang penyelesaiannya pada graf planar maupun graf bidang seperti itu. Nah, satu contoh saja, nanti saudara bisa aplikasikan rumus Wheeler ini ke dalam soal berikut ya. Nanti untuk latihan saudara di rumah menemani sore saudara. Kemudian ingat ya, ini nanti saudara ini merupakan graf sederhana ya, graf sederhana planar. Hati-hati dengan soalnya, biasanya terkadang saudara mahasiswa milenial agak kurang teliti dengan instruksi di dalam soal yang ada. Ini saudara nanti tidak perlu membuat representasi gambarnya, cukup mengaplikasikan, merepresentasikan rumus yang tadi, rumus Wheeler tadi, kemudian untuk dikerjakan kira-kira ada berapa sih jumlahnya atau berapa sih banyaknya phase atau wilayah yang terbentuk dari soal yang ada ini. Begitu ya. Ingat sekali lagi, bukan untuk digambarkan. Syukur-syukur mau digambarkan ya boleh, namun sangat banyak saya kira. Begitu ya. Cukup sekian dulu. Nanti untuk sesi berikutnya yang sesi ke-8 saudara bisa melanjutkan untuk petak samaan di dalam Wheeler begitu ya. Ini adalah awalan untuk Wheelernya. Jadi terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.